Was. Cek, cek, becek. Halo Sobat ID Movie semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi bersama saya, Mr. Bugs, yang akan kembali menemani waktu santai sobat semua. Jadi sob, film kali ini berlatar pada tahun 1823, mengisahkan tentang perjuangan sekelompok pemburu untuk bertahan hidup di tengah hutan. Tidak hanya mendapat ancaman dari hewan buas, mereka juga dihadapkan dengan suku pedalaman yang kerap menyerang siapa saja. Dan secara garis besar, film kali ini berfokus pada tokoh utama kita yang berjuang menghadapi masa sulitnya demi bisa membalaskan dendam putranya yang dibunuh di hadapannya secara langsung. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur film The Revenant. Film dibuka dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang mengendap-endap melakukan perburuan hewan di sebuah hutan, di mana salah satu dari pemburu tersebut adalah tokoh utama kita, yakni Glass. Ini orangnya, bersama dengan putranya yang bernama Hawk. Setelah cukup lama mencari, mereka akhirnya menemukan seekor rusa yang memiliki ukuran cukup besar. Tanpa membuang waktu, Glass segera membidik rusa tersebut dan menembaknya menggunakan senapan. Setelah melumpuhkan rusa besar itu, Glass lalu mengutus salah satu anak muda yang bernama Bridger, sebut saja Brit, untuk meminta bantuan pada rekan-rekannya yang ada di camp agar membantu mereka dalam menggotong rusa besar tersebut. Jadi sob, diceritakan di sini bahwa rombongan ini merupakan pemburu kulit hewan yang berada di bawah pimpinan seorang kapten bernama Henry. Belum sempat mereka pergi, kelompok pemburu itu tiba-tiba langsung mendapatkan serangan mendadak dari suku pedalaman hutan tersebut. Glass yang mendengar suara kegaduhan dari camp mereka segera merapat ke sana dan mendapati rombongannya yang telah diserang secara brutal. Melihat jumlah suku barbar yang terlalu banyak, mereka akhirnya memilih mundur sembari melakukan perlawanan dan membawa beberapa bulu yang bisa diamankan. Dengan menggunakan sebuah kapal, mereka segera pergi meninggalkan tempat itu. Usut punya usut sob, ternyata penyebab dari suku pedalaman ini menyerang adalah karena mereka sedang mencari putri dari kepala sukunya yang telah diculik oleh salah satu kelompok pemburu kulit. Karena mereka tidak menemukan putrinya hari itu, mereka lalu berniat untuk mengambil semua bulu yang tertinggal dan menukarnya dengan kuda untuk mereka pakai melanjutkan perjalanan mencari putri sang kepala suku. Kembali pada Glass and the Gang. Akibat dari serangan tadi, mereka kehilangan sebanyak 33 anggota. Dengan menggunakan sebuah kapal, mereka terlihat mengarungi sungai di sana. Tak lama, Kapten Henry meminta saran pada Glass, mana jalur teraman agar terhindar dari serangan suku pedalaman. Jadi sob, si Glass ini merupakan orang yang berprofesi sebagai pemandu kelompok pencari bulu tersebut. Glass yang paham betul akan kondisi alam, jalur, dan suku-suku pedalaman yang berada di hutan itu, menyarankan agar semua orang turun dari kapal dan berjalan kaki menuju benteng mereka. Karena sudah pasti jika mereka tidak turun dari kapal tersebut, maka potensi mereka kembali diserang sangatlah besar. Mendengar saran itu, salah satu anggota kelompok yang bernama Fitzgerald, sebut saja Fitz, tampak tidak terima dengan saran tersebut. Karena ia lebih memilih tetap berada di atas kapal daripada harus kembali ke darat dan menjadi bebek panggang para suku Indian di sana. Ditambah lagi, mereka juga membawa kulit hasil buruan yang pastinya akan menghambat perjalanan mereka. Sampai akhirnya keputusan bulat diambil oleh Kapten Henry yang memilih untuk mengikuti saran dari pemandunya. Semua kru lalu diturunkan dari kapal dengan membawa kulit yang tersisa. Saat sedang memaking semua barang, Fitz yang dari awal tidak setuju dengan saran dari Glass terus mengoceh dan mengatai Glass bersama anaknya dengan berkata bahwa si Glass ini pernah tinggal dan hidup bersama dengan salah satu kelompok suku biadab di sana, bahkan menikah dengan salah satu wanitanya. Nah, si Hawk ini merupakan anak blasteran dari salah satu suku pedalaman tersebut sob.
Melihat suasana di antara mereka yang semakin memanas, Kapten Henry segera menghentikannya dan menyuruh Fitz segera bersiap untuk menyembunyikan beberapa bulu dan menghanyutkan kapal mereka agar mengecoh suku Indian yang mengejarnya. Keesokan harinya, setelah lelah berjalan, saat semua sedang beristirahat, Glass malah kembali memisahkan diri berburu di tengah hutan dan tak sengaja bertemu dengan dua anak beruang. Namun, bersamaan dengan itu juga, ia langsung mendapatkan serangan oleh induk beruang tersebut. Glass yang tidak sempat menembak tampak dibuat tidak berdaya oleh serangan beruang besar itu. Setelah mencabik-cabik Glass, beruang itu akhirnya kembali pada anaknya. Sementara Glass terlihat kembali berusaha untuk mengambil senapannya. Ketika induk beruang itu kembali pada Glass, dengan senapan di tangannya, Glass pun langsung menembak beruang besar tersebut. Dan pertarungan di antara mereka kembali berlanjut. Tampak beruang itu terlihat semakin beringas menyerang Glass tanpa ampun. Dengan sebilah belati di tangannya, Glass terus melakukan perlawanan sampai akhirnya beruang besar itu dibuat tumbang dan menerpa Glass yang sekarat. Tak lama setelah itu sob, rombongan para pencari bulu yang mendengar suara tembakan segera pergi mencari Glass dan menemukannya sudah dalam kondisi tak berdaya, tepat berada di bawah beruang. Melihat kondisi Glass yang sangat parah, Kapten Henry lalu segera melakukan pertolongan pertama dengan meluruskan tulang Glass yang patah hingga membuat ia pingsan. Tak ingin membuang kesempatan, Kapten Henry memanfaatkan pingsannya itu dengan segera menjahit luka yang sangat parah akibat dari cakaran beruang. Jadi sob, selain menjadi kapten dari kelompok pencari bulu, ternyata Kapten Henry ini juga memiliki sedikit pengetahuan tentang ilmu kedokteran yang dipelajari dari ayahnya. Berpindah ke suku Indian yang kemarin menyerang mereka, sob, terlihat mereka tengah mendatangi sekelompok pemburu lainnya. Dari sini kita mengetahui bahwa suku Indian ini ternyata menjalin sebuah kesepakatan bersama kelompok pemburu kulit tersebut, yakni menukar kulit hasil jarahan mereka dengan beberapa senapan dan kuda. Keesokan harinya, kelompok pemburu yang dipimpin langsung oleh Kapten Henry kembali melanjutkan perjalanannya dengan menandu Glass yang sudah dalam keadaan koma. Hingga sampailah mereka pada sebuah daerah lereng curam dan membuat mereka semua tampak kewalahan dalam menandu. Karena sudah tidak sanggup lagi membawa Glass, maka dengan sangat terpaksa, Kapten Henry memilih ingin mengakhiri hidup Glass agar dapat menyudahi penderitaannya. Namun saat telah membidik, Kapten Henry malah tidak sanggup menarik pelatuknya. Hingga akhirnya dia memilih untuk memberi bonus sebanyak $100 pada orang yang bersedia menemani Glass melewati masa penderitaannya di sana dan menguburnya secara terhormat bila tiba waktunya. Tanpa pikir panjang, Hawk dan Britt segera menawarkan diri untuk menemani Glass secara sukarela, bahkan memberikan bonus mereka berdua pada orang ketiga yang ingin menemani mereka. Fitz yang mendengar itu akhirnya bersedia menemani mereka demi mendapatkan imbalan tersebut. Esok harinya sob, saat Hawk dan Britt sedang ke tepian sungai, Fitz terlihat mulai menggali sebuah lubang. Setelah itu, ia yang merasa sudah bosan menunggu kematian Glass memberitahukan pada Glass yang sekarat bahwa ia siap untuk mengakhiri hidupnya dengan dalih agar ia dapat menyelamatkan putranya. Mengingat suku Indian yang mengejarnya saat ini pasti telah mendekati lokasi mereka. Ia lalu membuat kesepakatan dengan Glass. Apabila Glass setuju untuk diakhiri, maka ia hanya harus mengedipkan matanya. Glass yang merasa omongan Fitz ada benarnya juga, akhirnya dengan berat hati mengedipkan matanya. Pertanda ia sepakat. Tanpa pikir panjang, Fitz pun segera memulai usahanya dalam menghabisi Glass. Namun, belum sempat Glass meninggal, anaknya tiba-tiba datang dan langsung menghantam kepala Fitz menggunakan senapan. Ketegangan pun terjadi di sana. Hawk terlihat terus berteriak meminta pertolongan pada Britt serta mengancam akan melaporkan perbuatannya itu kepada Kapten Henry. Mendengar itu, Fitz merasa semakin panik hingga ia memilih mengakhiri hidup Hawk menggunakan sebuah belati tepat di hadapan ayahnya yang sekarat. Sore harinya, Britt yang baru saja pulang dari tepian sungai tampak terus mencari temannya yakni Hawk.
Fitz yang berada di sana tentu saja berpura-pura tidak mengetahui keberadaan Hawk. Hingga keesokan harinya di pagi buta, Fitz kembali mengeluarkan intriknya dengan berkata pada Brit bahwa ia melihat suku Indian berjumlah 20 orang telah mendekat ke arah mereka. Ia pun menyuruh anak muda itu untuk segera mengemasi barangnya. Dengan rasa panik dan ketakutan, Brit sempat-sempatnya masih memikirkan Hawk yang belum juga kembali, serta mempertanyakan bagaimana bisa mereka meninggalkan Glass. Padahal mereka telah berjanji pada kaptennya untuk memberikan pemakaman yang layak saat ajalnya tiba. Merasa semakin bosan dengan ocehan Brit, Fitz lalu menarik Glass yang sekarat ke dalam lubang yang telah ia gali sebelumnya dan mencoba untuk menguburnya hidup-hidup. Brit yang melihat itu kembali menghentikan Fitz dan berkata tidak seperti itu pemakaman layak yang dimaksud. Mendengar itu, Fitz lalu memilih meninggalkan tempat tersebut sembari menyuruh Brit untuk mengakhiri hidup Glass saat itu juga. Bukannya mengakhiri hidup Glass, Brit malah terus mengucapkan kata maaf karena dengan terpaksa ia harus meninggalnya saat itu juga. Tak lupa sebelum ia pergi, Brit meninggalkan botol minumannya pada Glass yang sekarat. Di sisi lain sob, rombongan Kapten Henry terlihat mulai kebingungan dalam memilih mana jalan yang benar untuk pulang. Dengan mengandalkan sebuah peta dan pesan dari Glass yang menyuruhnya terus ke arah timur, mereka pun melanjutkan perjalanannya dengan terus mendaki perbukitan. Kembali pada Glass, tak ingin berlama-lama di dalam lubang, ia pun berusaha sekuat tenaga untuk mencoba bangkit dan keluar dari lubang tersebut. Dengan terus menyeret tubuhnya, ia menghampiri jasad anaknya yang sudah dalam kondisi tak bernyawa. Berpindah pada Fitz dan Brit. Setelah mereka cukup jauh dan beristirahat, Fitz kembali membangunkan Brit dan menyuruhnya untuk segera bersiap melanjutkan perjalanan. Sebab suku Ri yang berjumlah selusin bisa saja mencapai lokasi mereka. Merasa ada keanehan, Brit lalu mempertanyakan pada Fitz bukannya kemarin ia melihat suku Indian itu sebanyak 20 orang. Lah kenapa sekarang tiba-tiba jadi 12 orang? Dari sinilah sob Brit mulai menyadari kalau dirinya sebenarnya telah ditipu oleh Fitz. Ia pun lalu mengancam Fitz menggunakan senapannya agar ia memberitahu yang sejujurnya terjadi di sana. Dan betul saja sob, Fitz sebetulnya tidak melihat suku Indian di hari itu, sebab ia hanya ingin pergi meninggalkan Glass yang sekarat di sana. Brit yang mendengar itu tampak tak kuasa menahan rasa sedihnya. Fitz kemudian memanfaatkan situasi tersebut dengan membalikkan keadaan. Beruntungnya saat ia menarik pelatuk senapan di tangannya, senapan tersebut tidak mengeluarkan peluru. Selamat lagi dah si Brit Gersop. Setelah cukup lama berada di samping jasad putranya, Glass memilih kembali bangkit berjuang untuk bertahan hidup demi bisa membalaskan dendam anaknya. Dengan terus menyeret tubuhnya, ia berhasil menemukan bangkai hewan dan tanpa pikir panjang Glass yang kelaparan langsung memakan sisa daging bangkai yang tersisa itu sob. Di sisi lain terlihat Sukuri telah sampai di tempat camp Glass sebelumnya dan menemukan mayat Hawk di sana. Sementara Glass terlihat telah berada di tepian sungai dan mencoba untuk mengobati luka di lehernya dengan menggunakan bubuk mesiu. Ngeri, sampai pingsan si Glass nahan rasa sakitnya sob. Setelah tersadar, Glass mencoba melatih kakinya yang patah dengan menggunakan tongkat kayu untuk berjalan. Hari demi hari berlalu, Glass terlihat terus bertahan hidup di pinggiran sungai dengan memakan bangkai makanan yang ia temui. Tak lama, melintaslah beberapa ekor rusa yang menyeberang sungai. Glass dengan jiwa pemburunya kembali menghayalkan dirinya memegang sebuah senapan dan menembak rusa tersebut. Tak lama, Glass yang menulis sebuah nama di atas batu tiba-tiba mendengar suara dari Sukuri yang mendekat ke arahnya. Merasa tempat itu sudah tak aman, Glass terus mencoba menyembunyikan dirinya di balik bebatuan. Hingga Sukuri yang terus mendekat akhirnya melihat Glass. Tak ingin menjadi bebek panggang Sukuri, Glass pun mencoba kabur dengan menghanyutkan dirinya di sungai itu sembari terus dihujani dengan tembakan panah dan senapan dari Sukuri.
dicuri. Setelah selamat dari serangan suku Indian yang mengejarnya, kini Glass harus kembali bertaruh nyawa melawan derasnya arus sungai yang dipenuhi dengan bebatuan cadas. Beruntungnya Sop di tengah kelelahannya, Glass berhasil menemukan sebatang kayu yang akhirnya ia gunakan sebagai alat untuk ia menepih ke pinggiran sungai. Bisa kebayang gak tuh dinginnya Sop? Di tempat lain Sop, Fitz dan Britt terlihat berada di sebuah perkampungan salah satu suku Indian bernama suku Injun. Terlihat jelas di sana perkampungan tersebut baru saja telah diserang, entah itu dari suku Indian lainnya atau bisa jadi oleh serangan kelompok pemburu. Setelah berkeliling di perkampungan itu, kedua orang ini cukup beruntung Sob karena mereka tak sengaja menemukan kuda di sana. Kita kembali ke Glass. Terlihat ia yang baru saja tersadar. Setelah menghangatkan dirinya di dekat api, Glass lalu turun ke bawah air melihat perangkap ikan yang telah ia buat. Setelah cukup bersusah payah menangkap ikan, akhirnya ia berhasil mendapatkan seekor ikan dan langsung memakan mentah ikan tersebut Sob. Tak lama, Glass yang sedang makan mendengar suara kegaduhan dari atas. Merasa penasaran dengan suara itu, ia pun segera pergi ke tempat tersebut. Dan setelah dilihat Sob, ternyata itu merupakan suara dari kawanan bison yang sedang dibuat kocar-kacir akibat kejaran dari kelompok serigala. Malam harinya, Glass yang tertidur tiba-tiba terbangun dari tidurnya akibat mendengar suara dari seseorang yang mengusir kawanan serigala tersebut menggunakan api. Merasa sangat lapar, Glass kemudian memberanikan dirinya mendekati orang tersebut dan memintanya untuk berbagi sedikit daging dengannya. Dalam posisi diancam menggunakan panah, Glass terus memberikan isyarat meminta makanan pada orang tersebut. Beruntungnya Sob, orang Indian itu tidak melesatkan anak panahnya dan ia juga rela berbagi makanan dengan Glass. Lagi dan lagi, mereka terlihat memakan daging mentah dengan begitu lahap. Padahal di sana ada api loh Sob. Kenapa nggak dibakar aja tuh dagingnya, iya kan? Lanjut Sob, pagi harinya suku Indian itu terlihat memeriksa tubuh Glass yang dipenuhi dengan bekas luka. Ia lalu membangunkan Glass dan menanyakan apa yang terjadi padanya. Ternyata Sob, si Glass ini juga pandai dalam berbahasa suku Indian. Ya mungkin karena dia pernah tinggal dan menikah sama orang Indian ya Sob. Glass lalu menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh seekor beruang serta anaknya telah dibunuh di hadapannya secara langsung dan rombongannya telah meninggalkannya. Karena arah tujuan mereka sama, ditambah lagi orang Indian itu juga merasa senasib dengan si Glass. Ia lalu mengajak Glass ikut bersamanya dengan berkuda. Sejak saat itu, hari demi hari terus mereka lalui bersama-sama. Di sisi lain, Fitz dan Britt terlihat telah sampai di benteng Kiowa, tempat kantor para pencari bulu. Namun, sebelum masuk ke tempat itu, Fitz terlebih dahulu mengancam Britt agar tidak memberitahukan hal yang sebenarnya terjadi pada siapapun. Di dalam sana, Fitz yang menemui Kapten Henry lalu menyampaikan bualannya tentang pemakaman yang layak pada Glass. Sementara Britt yang berada di sana hanya bisa terdiam, dipenuhi rasa bersalah dalam dirinya. Kapten Henry yang mendengar cerita bualan dari Fitz lalu menepati janjinya dengan memberikan imbalan yang telah dijanjikan. Namun ketika Britt diberi imbalan, ia merasa tak pantas menerimanya dan memilih untuk keluar dari ruangan tersebut. Kembali ke Glass Sob, terlihat di tengah cuaca yang buruk, ia terbaring sembari menahan rasa sakitnya yang belum juga membaik. Sementara suku Indian yang ia temani terlihat mempersiapkan sebuah bivak dan menyalakan api untuk Glass agar dapat ia tempati menghangatkan tubuhnya di tengah badai yang menerjang. Setelah tersadar dari pingsannya, Glass mendapati dirinya telah berada dalam sebuah bivak yang dipenuhi dengan tumpukan salju di atasnya. Merasa teman Indiannya tidak berada di sana, ia pun memutuskan untuk mencari rekannya. Dan alangkah terkejutnya si Glass ketika ia berjalan dan mendapati teman Indiannya yang telah tewas dalam keadaan tergantung di sebuah pohon. Tak jauh dari lokasi itu, Glass melihat rombongan kelompok pemburu lainnya dan bisa dipastikan Sob, teman Indiannya yang tewas itu dikarenakan
ulah dari mereka. Menjelang malam, Glass terlihat memulai aksinya yang ingin mengambil kembali kudanya di sana. Namun, bersamaan dengan itu, ia melihat seorang wanita Indian yang hendak diperkeos oleh salah satu pemburu di sana. Glass yang tak sanggup melihat itu, memilih untuk menyelamatkan wanita tersebut. Rekan pemburu yang menyadari salah satu dari mereka belum juga kembali, memilih mencari rekannya dan mendekati Glass. Hingga akhirnya, Glass pun melesatkan sebuah tembakan kemudian membawa lari seekor kuda bersamanya. Esoknya, Glass yang sedang tertidur tiba-tiba dikejutkan dengan serangan Sukuri yang langsung menyerbunya. Dalam keadaan panik, Glass segera berlari dan memacu kudanya sembari terus dikejar oleh Sukuri. Hingga Glass yang tidak menyadari jika di depan terdapat sebuah jurang, akhirnya ia terjatuh ke dalam jurang tersebut bersama dengan kudanya. Beberapa jam kemudian, Glass yang baru saja tersadar dari pingsannya tampak merasa sangat kedinginan. Melihat kudanya yang tewas, ia lalu membuat sebuah lubang dan mengeluarkan isi perut kuda itu agar dapat ia tempati menghangatkan dirinya di tengah badai salju yang menerjang hari itu. Selepas badai salju berlalu, Glass akhirnya keluar dari dalam kuda itu dan memilih untuk kembali melanjutkan perjalanan pulangnya. Beberapa hari kemudian, salah satu pemburu yang selamat dari serangan suku Indian berhasil sampai ke tempat Kapten Henry. Saat diwawancarai oleh kapten, ia berkata kalau semua temannya telah mati, dan alangkah terkejutnya Brit ketika melihat botol minuman yang ia berikan pada Glass berada pada orang tersebut. Saat ditanya, ia mengaku mendapatkan botol tersebut dari salah seorang yang membunuh rekannya di hari itu dan tak sengaja menjatuhkan botol airnya di sana. Brit lalu meyakini bahwa bisa saja botol tersebut dibawa oleh anak Glass. Kapten Henry yang mendengar itu segera mencari tahu di mana lokasi botol tersebut ditemukan dan memerintahkan beberapa anak buahnya untuk ikut dengannya dalam mencari Hawk. Saat semua orang bergegas pergi, tampak Fitz memilih tinggal di sana dan dipenuhi dengan rasa kekhawatiran akan rahasianya yang bisa saja terbongkar. Setelah bermil-mil mencari, rombongan Kapten Henry akhirnya hampir tiba di lokasi yang dimaksud. Dengan mengandalkan sebuah obor, ia terus mencari Hawk hingga ke dalam hutan. Dan tiba-tiba rombongan tersebut lalu mendengar sebuah ledakan senjata dari arah depan. Tak lama, muncullah sosok pria yang berjalan ke arah mereka. Setelah diperhatikan, alangkah terkejutnya mereka semua ketika melihat ternyata pria tersebut adalah Glass. Keesokan harinya, Kapten Henry yang telah mengetahui semua tindak kejahatan dari Fitz langsung mendatangi kantornya dan mencari Fitz di sana. Namun sialnya sob, ternyata Fitz terlebih dahulu telah kabur, bahkan membawa sisa uang yang ada dalam brankas. Karena tidak menemukan Fitz, Kapten Henry lalu melampiaskan kemarahannya dengan menghajar Brit menggunakan senapan tanpa ampun. Atas kejadian itu, Brit lalu ditahan atas tuduhan telah bersekongkol dengan Fitz. Setelah diobati oleh dokter, Glass yang telah mengetahui bahwa Fitz pasti telah kabur, meminta pada Kapten Henry untuk menyiapkannya sebuah kuda dan senapan. Kapten Henry yang mendengar itu tentu saja tidak memberikan izin pada Glass untuk pergi karena lukanya yang belum sembuh total. Namun di sini Glass menekankan pada kaptennya bahwa satu-satunya alasan ia bertahan hidup sampai saat ini adalah karena niatnya untuk membalaskan dendam putranya. Tak lupa ia juga menyampaikan pada kaptennya bahwa Britger tidaklah bersalah dalam hal ini sebab ia juga hanyalah korban dari tipu muslihat dari si Fitz. Tak ingin membuang waktu, setelah cukup beristirahat dan makan, Glass yang ditemani oleh Kapten Henry segera bergegas mengejar Fitz. Setelah berhari-hari berkuda, Glass dan
dan Kapten Henry akhirnya menemukan jejak Fitz yang sudah semakin dekat. Dengan strateginya, Glass lalu minta berpencar agar dapat mengepung Fitz. Kapten Henry yang berkuda sendiri akhirnya bertemu dengan Fitz yang terlebih dahulu telah bersiap membidiknya. Dan tanpa banyak bacot, kedua pria tersebut langsung melesatkan tembakan secara bersamaan. Glass yang mendengar suara tembakan segera mendatangi lokasi tersebut dan telah mendapati Kapten Henry yang sudah dalam keadaan tak bernyawa. Tak ingin berlama-lama di sana, Glass kembali melanjutkan perjalanannya mengejar Fitz dengan membawa jasad Kapten Henry bersamanya. Di tengah perjalanan, Glass kembali memiliki sebuah rencana dengan mengambil beberapa ranting pohon yang kemudian ia rangkai entah menjadi apa ya sob. Setelah itu sob, ia kembali melanjutkan perjalanannya, sementara dari kejauhan Fitz terlihat telah bersiap untuk menembak Glass dari atas bukit. Setelah melesatkan tembakannya, ia lalu bergegas menghampiri jasad Glass. Namun setelah dibuka, ternyata sob yang ia tembaki tadi bukanlah Glass, melainkan Kapten Henry yang telah diikat dengan ranting kayu. Bersamaan dengan itu, ternyata Glass menukar posisinya dengan Kapten Henry dan langsung menembaki Fitz. Fitz yang terkena tembakan di lengannya segera berlari ke dalam hutan. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di antara mereka sob dan berlanjut hingga ke tepian sungai. Merasa lelah berlari, Fitz lalu menjelaskan pada Glass tentang kesepakatan mereka tempo hari hingga dengan terpaksa ia harus membunuh anaknya. Namun Glass yang telah dipenuhi rasa dendam dalam dirinya sudah tidak menerima alasan apapun dan hanya ingin membalaskan dendam putranya. Alhasil, baku hantam di antara mereka pun tak terelakkan lagi sob. Dengan menggunakan sebuah kapak, Glass berhasil memotong beberapa jari tangan Fitz. Duel pun kembali berlanjut sob. Kali ini Fitz tampak menggunakan sebilah belati di tangannya dan berhasil menggores pipi Glass. Tampak pertarungan di antara mereka begitu sengit hingga Glass berhasil menikam Fitz. Namun kembali dibalas dengan sabetan yang mengenai tangannya. Tak hanya itu, Glass kembali melakukan serangan balik dengan membacok tubuh Fitz menggunakan kapaknya. Di tengah pergulatan sengit mereka, tiba-tiba Sukuri juga terlihat telah berada di sana. Dalam posisi menang, hal tak terduga dilakukan oleh Glass, di mana di sini ia memilih untuk tidak menghabisi Fitz dengan tangannya sendiri dan justru hanya menghanyutkannya ke arah Sukuri yang saat itu juga langsung menghabisi Fitz tanpa ampun. Di akhir film sob, setelah menghabisi Fitz, Sukuri terlihat menyeberangi sungai dan bukannya menghabisi Glass. Mereka terlihat hanya melintasi Glass di sana. Usut punya usut sob. Ternyata wanita yang Glass selamatkan tempo hari adalah anak dari kepala suku Ri. Itulah mengapa Sukuri tetap membiarkan Glass untuk tetap hidup. Film pun tamat. Ya, itulah tadi alur cerita dari film The Revenant. Bagaimana menurut Sobat ID Movie semua setelah menonton film ini? Kira-kira apa yang dapat kita petik dalam film ini sob? Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar ya. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.